Pursuit of the Truth, bab 135-136. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seharusnya aman di sini, gumam Su Ming sambil menyimpan topeng hitamnya. Dia memejamkan mata dan membenamkan diri dalam meditasi. Beberapa hari berlalu, dengan bantuan sejumlah besar anggota Salt Asunder, luka-luka di tubuh Su Ming pun sembuh. Ia terdiam merenung selama setengah hari, lalu mengurungkan niat untuk meninggalkan tempat itu. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap berada di dalam batang pohon. Padang rumput merah itu membentang hingga area seluas 100 kaki di sekitarnya. Begitu padang rumput itu sepenuhnya menutupi tempat tersebut, Su Ming pun tersembunyi. Waktu berlalu perlahan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan berlalu. Su Ming tidak pergi terlalu jauh dari tempatnya berada. Dia mengambil roh gunung untuk meningkatkan kekuatannya di dalam batang pohon. Selama beberapa bulan terakhir ini, dia sering berbicara dengan He Feng dan mempelajari banyak hal. Dia juga mendengar tentang perbuatan He Feng dalam beberapa tahun terakhir, hal-hal yang membuat pria itu bangga pada dirinya sendiri. Padang rumput merah itu tetap seluas 100 kaki. He Feng mungkin telah memberitahu Su Ming bahwa padang rumput itu akan meluas setelah menyerap cukup daging dan darah, tetapi dia juga mengatakan kepadanya bahwa padang rumput itu akan menyerap ki pengendalinya dengan cepat setelah menyebar. Tingkat penyerapan yang menakutkan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang normal, dan semakin besar areanya, semakin menakjubkan tingkat penyerapannya. He Feng tidak dapat menahannya, itulah sebabnya dia jarang menggunakannya. Dia juga memberitahu Su Ming bahwa padang rumput yang berubah bentuk dari kulit binatang itu awalnya membentang hingga keliling 10 li. Namun pada saat itu, selain tetua dan beberapa orang lain di suku Gunung Han, tidak ada orang lain yang mampu menahan tingkat penyerapan ki-nya. Mereka praktis akan mati seketika karena semua ki mereka terserap. Bahkan tetua dan yang lainnya pun tidak dapat menggunakan padang rumput merah itu untuk waktu yang lama. Seiring waktu berlalu, padang rumput merah yang terbentuk dari kulit binatang mulai layu, dan semakin banyak orang dari suku Gunung Han secara bertahap mulai menggunakannya. Namun, karena area padang rumput merah semakin mengecil, penggunaannya pun berkurang hanya menjadi pertahanan dan tidak dapat digunakan untuk hal lain lagi. Hal itu membuat Su Ming penasaran. Dia sudah menggunakan padang rumput merah selama setahun tanpa henti, tetapi belum pernah sekalipun dia mengalami situasi di mana padang rumput merah menyerap ki-nya. Namun, Su Ming hanya penasaran dalam hatinya. Dia tidak bertanya kepada He Feng. Su Ming juga mempelajari asal-usul padang rumput merah yang terbentuk dari kulit binatang buas. Seperti yang diduga, benda itu adalah salah satu barang peninggalan leluhur suku Gunung Han. Namun karena hanya sedikit orang yang mampu menahan tingkat penyerapan yang mengerikan, benda itu perlahan terlupakan seiring waktu. Su Ming juga menemukan sesuatu yang tidak dia mengerti melalui serangkaian pertanyaan yang tampaknya diajukan begitu saja. Ilusi yang muncul di kepalanya pada saat dia membentangkan padang rumput merah yang dibentuk oleh kulit binatang itu tidak pernah dialami oleh He Feng atau siapapun yang telah menggunakan padang rumput merah sebelumnya. Hal itu sama untuk generasi demi generasi orang dari suku Gunung Han. Mereka semua seperti He Feng, jika tidak, mustahil tidak ada petunjuk yang tertinggal. Entah He Feng menyembunyikannya dariku, atau aku entah bagaimana terhubung dengan padang rumput merah yang terbentuk dari kulit binatang itu. Su Ming tidak mengerti penyebabnya, dan hanya menemukan 2 alasan mengapa hal itu terjadi. Namun, ia tetap berhati-hati. Ia tidak menemukan makhluk untuk memperluas area padang rumput, tetapi ketertarikannya terhadap leluhur yang telah meninggal di ngarai di bawah kota Gunung Han semakin terjiva. Selama bulan-bulan ini, pembuluh darah di tubuh Su Ming membesar secara signifikan. Alasannya bukan hanya terkait dengan bahaya yang mengintai di luar, tetapi juga karena kabut beracun yang semakin tebal di bagian terdalam hutan hujan, yang memengaruhi sirkulasi ki Su Ming. Karena sirkulasi yang konstan, pembuluh darah di tubuhnya telah bertambah menjadi sekitar 370 pembuluh darah. Dia semakin dekat untuk mencapai 399 pembuluh darah yang dibutuhkan untuk tingkat ke-8 alam pemadatan darah. Meskipun demikian, efek dari ramuan roh gunung telah menjadi sangat lemah.
Berdasarkan analisis Suming, pil tersebut paling banyak dapat membantunya menambah sekitar 20 pembuluh darah lagi sebelum kehilangan efeknya sepenuhnya. Ramuan-ramuan dalam kuali obat yang terbentuk dari tubuh He Feng tumbuh subur selama beberapa bulan terakhir, secara bertahap memenuhi persyaratan agar ia dapat menggunakannya untuk meredakan rasa haus. Seandainya ia tidak kekurangan tulang binatang dan 3 ramuan lagi, ia mungkin sudah mulai mencari kabut mayat untuk mulai membuat pil tersebut. Kehidupannya di bagian terdalam hutan hujan sangat sunyi. Sejak Suming datang ke negeri Pagi Selatan, ia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian dan terbiasa dengan perasaan kesepian ini. Dia berlatih dengan tenang di dalam batang pohon, dan 3 bulan lagi berlalu. Pada hari ini, pembuluh darah di tubuh Suming bertambah menjadi 398. Matanya terpejam dan tubuhnya bersinar terang dengan cahaya merah darah. Cahaya itu begitu terang hingga hampir menembus pohon besar itu. Jika bukan karena padang rumput merah yang menyembunyikan Suming, orang-orang di luar pasti akan melihat cahaya itu dengan jelas. Tidak lama kemudian, pembuluh darah ke-399 muncul di tubuh Suming. Saat muncul, aura kuat langsung terpancar dari tubuh Suming. Ketika aura itu muncul, Suming membuka matanya dan wajahnya tampak tenang. Dia mencapai tingkat ke-8 dari alam pemadatan darah. 4 tahun, gumam Suming. 4 tahun telah berlalu sejak dia terbangun di negeri Pagi Selatan. Dia menggunakan 4 tahun itu untuk naik dari tingkat ke-7 alam pemadatan darah ke tingkat ke-8. Kecepatan ini tidak cepat, tetapi sebagian besar waktu dihabiskan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Efek roh gunung hilang sebulan yang lalu ketika pembuluh darah ke-397 muncul. Selama bulan ini, aku tidak mengandalkan roh gunung dan meningkatkan 2 pembuluh darah lagi dengan kecepatan yang sangat lambat, barulah aku mencapai tingkat ke-8 alam pemadatan darah. Jalan pengembangan diri memang sulit. Raut wajahnya menunjukkan tekad yang kuat saat ia merasakan kekuatan Qi di dalam tubuhnya. Bagaimanapun juga, ada batas seberapa banyak pil itu bisa membantuku. Aku tidak bisa mencapai puncak dengan bantuan mereka. Untungnya juga, roh gunung sudah kehilangan efeknya. Mulai sekarang, aku bisa menghindari ketergantungan yang berlebihan padanya. Lagi pula, aku masih punya 2 tetes darah berserker. 2 tetes darah ini seharusnya bisa meningkatkan aliran darahku secara signifikan lagi. Setelah itu, aku harus mencari tempat untuk melakukan ritual pembakaran darah. Aku penasaran berapa banyak pembuluh darah yang bisa kuperbesar setelah melakukan pembakaran darah kelima. Suming memiliki pengalaman langsung tentang kekuatan dahsyat dari kobaran darah. Beberapa kali terakhir, pembuluh darahnya membesar berkali-kali lipat, tetapi pada saat yang sama, tingkat kesulitan dan bahaya dalam mengeksekusi seni tersebut juga sangat tinggi. Suming terdiam sejenak, merenung, sebelum mengeluarkan sebotol kecil dari tas penyimpanannya. Ia menatap botol kecil itu, dan dingin di matanya mencair, digantikan oleh kelembutan dan nostalgia. Botol kecil itu diberikan langsung kepadanya oleh tetua. Di dalamnya terdapat 2 tetes darah berserker milik Jingnan, tetua suku aliran angin. Suming memegang botol itu dan menutup matanya. Ia tak kuasa mengingat sang tetua, sukunya, Lei Chen, Xiao Hong, dan sosok mungil yang menggenggam tangannya dan tersenyum manis padanya di tanah bersalju bertahun-tahun yang lalu. Suming, apakah kita akan terus berjalan seperti ini di tengah salju sampai rambut kita memutih? Suming gemetar. Bekas luka di wajahnya tampak tiba-tiba dipenuhi darah dan menjadi lebih jelas. Bekas luka itu tidak memudar untuk waktu yang lama. Ia membuka matanya, dan di dalamnya hanya ada keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi kelembutan di matanya, sebaliknya, tatapan tenang telah kembali. Namun tersembunyi di balik tatapan tenang itu adalah rasa sakit yang tak seorang pun bisa sadari. Semuanya sudah berakhir. Suming menundukkan kepala dan membuka tutup botol kecil di tangannya sebelum memiringkan botol ke mulutnya. Hanya 1 tetes darah berserker yang jatuh dan meleleh di mulutnya. Sekali lagi, dia merasakan sesepuh itu melindunginya, takut dia akan meminum semua darah berserker secara impulsif. Itulah sebabnya dia hanya bisa menggunakan 1 tetes setiap kali. Tetua, aku tidak lagi seceroboh dulu saat masih muda, gumam Suming. Dia mengalirkan kinya untuk menyerap kekuatan setetes darah agar pembuluh darahnya dapat membesar kembali. Hari-hari berlalu, 1 bulan, 2 bulan, tak lama kemudian,
3 bulan pun berlalu lagi. Pada suatu pagi 3 bulan kemudian, Suming mengambil kembali padang rumput merah di bawah kakinya dan menyimpan kedua tulang yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai pupuk untuk tanaman herbal bersama dengan kuali obat. Setelah selesai, dia berjalan keluar dari batang pohon. Dia tidak menoleh ke belakang saat berjalan semakin jauh ke kejauhan. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, lumpur di tanah akan bergetar, seolah-olah ada tekanan dari tubuh Suming yang menyebabkan serangga-serangga di lumpur itu lari menjauh darinya. 1 tahun 6 bulan berlalu, dan Suming tampak seperti terlahir kembali. Ketika ia terpaksa melarikan diri ke tempat ini, ia hanya memiliki sekitar 200 pembuluh darah di tubuhnya. Namun, dengan bantuan roh gunung, pembuluh darahnya telah bertambah menjadi 399. Ketika roh gunung kehilangan efeknya, dia sepenuhnya menyerap 2 tetes darah berserker dalam 3 bulan terakhir. Hingga saat ini, pembuluh darahnya. He Feng, seberapa jauh lokasi tempat kau menyembunyikan harta karun itu? Setiap langkah yang diambil Suming di hutan hujan itu panjangnya puluhan kaki. Ia mengenakan jubah biru panjang, dan saat ia berjalan, serangga-serangga aneh di tanah menjauhinya. Beberapa tumbuhan dan makhluk aneh di sekitarnya juga tidak berani mendekatinya karena aura yang dipancarkannya. Tuan, jika Anda terus berjalan ke arah ini, maka dalam setengah bulan, Anda akan sampai di sebuah gua tempat tinggal saya. Tetapi tempat itu tersembunyi dengan baik. Akan sulit bagi orang untuk menemukan tempat itu. Suara He Feng bergema di benaknya dengan nada hormat. Selain rasa hormat, ada juga keterkejutan dan kebingungan dalam suaranya. Seolah-olah dia terkejut dengan perubahan kekuatan dalam diri Suming. Ekspresi Suming tetap acuh tak acuh. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun di perjalanan dan berjalan dalam diam selama beberapa hari sebelum akhirnya keluar dari bagian terdalam hutan hujan. Saat dia berjalan keluar, kabut beracun itu juga semakin menipis hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Dia bisa melihat gua di pegunungan tempat dia menetap untuk menyembuhkan luka-lukanya beberapa tahun yang lalu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xuan Lun tidak ada di sini. Han Feizi juga tidak ada di sini. Hutan hujan itu sangat luas, dan ada banyak jalan yang bisa digunakan untuk keluar dari hutan. Hanya sedikit orang yang bisa sepenuhnya mengawasi hutan tersebut. Lebih penting lagi, begitu He Feng diasimilasi ke dalam tanda Suming, Suming juga bisa merasakan tanda-tanda yang sebelumnya ditinggalkan He Feng pada Xuan Lun dan Han Feizi. Jika keduanya mendekat, dia akan menyadarinya terlebih dahulu. Jika He Feng tidak mendengarkan kata-kata Han Feizi dan berencana menggunakan bahaya untuk mencapai transendensi, dia tidak akan dikejar oleh Xuan Lun dan jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Suming hendak keluar dari hutan hujan dan menuju tempat He Feng menyembunyikan harta karun ketika langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Ia berpikir sejenak sebelum melompat ke atas pohon besar dan duduk bersila di dahan. Ia menutup matanya dan meratakan area yang telah ditandai di sekitarnya sebelum mulai bermeditasi. He Feng dapat melihat apa yang dilakukan Suming, dan dia tidak memahaminya, tetapi dia tidak mengganggunya. Dia telah sangat berhati-hati selama setengah tahun terakhir ini, tetapi dia secara bertahap mulai tidak dapat menebak apa yang ada di pikiran Suming. Matahari terbit dan terbenam, dan hari-hari berlalu. Suming terus duduk bersila, tak bergerak. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. He Feng semakin penasaran, dan beberapa kali dia tergoda untuk bertanya, tetapi ketika dia mengingat sikap murung Suming selama setengah tahun ini, dia menahan pertanyaannya. Setengah bulan kemudian, sebuah suara terdengar dari kejauhan di hutan hujan. Suming membuka matanya dan senyum muncul di sudut bibirnya. Senior, Fang Mu merasa sedih. Ia tidak tahu mengapa, tetapi senior Mo yang misterius itu telah mengabaikannya selama lebih dari setahun. Ia telah memanggilnya berkali-kali setiap kali datang ke hutan, tetapi setiap kali, ia selalu kembali dengan perasaan lesu. Dia tidak tahu di mana letak kesalahannya, dan terus mengingat kembali setiap hal yang terjadi saat terakhir kali dia bertemu pria itu. Tidak peduli berapa kali dia menganalisisnya, dia tetap berpikir bahwa itu terkait dengan pisau tulang tersebut. Dia telah menyampaikan hal ini kepada ayahnya setengah tahun yang lalu, dan ayahnya terdiam. Dia tidak berbicara, tetapi beberapa hari kemudian, ayahnya memberitahunya bahwa pria itu telah meninggalkan hutan hujan dengan tergesa-gesa, seolah-olah telah terjadi kecelakaan.
Ketika Fang Mu mendengar kata-kata itu, dia terdiam lama. Dia sempat berpikir untuk menyerah, tetapi kemungkinan 7 kali penyembuhan yang disebutkan Su Ming saat pertemuan terakhir mereka membuat Fang Mu enggan melepaskan kesempatannya untuk sembuh total. Meskipun ayahnya telah memberitahunya dengan jelas bahwa pria itu telah pergi, Fang Mu tetap pergi ke sana setiap bulan dan memanggilnya selama beberapa hari, berharap suatu hari nanti dia akan mendapatkan jawaban. Selama setahun terakhir, ia tak pernah berhenti datang ke hutan. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Fang Mu tahu bahwa ayahnya menyadari tindakannya. Dia mengetahuinya karena ayahnya masih memerintahkan para berserker yang kuat di sukunya untuk menemaninya ke hutan hujan dan menunggu di luar, seperti setiap kali Fang Mu datang ke hutan hujan di masa lalu. Dia mengingat kembali semua yang telah terjadi di kepalanya, dan Fang Mu menghela napas panjang. Dia pergi ke hutan hujan sendirian dan memanggil seperti biasanya. Senior, senior. Fang Mu pergi ke tempat terakhir ia bertemu Su Ming dan melihat sekeliling. Ekspresi sedih tampak di wajahnya. Apakah kamu sudah menyiapkan ramuan yang kuminta? Sebuah suara tenang terdengar lesu dari belakangnya. Suara itu mungkin muncul tiba-tiba, tetapi terdengar seolah-olah telah ada di hutan hujan sejak awal. Terdengar seolah-olah telah menyatu dengan tempat itu. Fang Mu terdiam sejenak. Dia berbalik dengan cepat dan melihat sosok yang familiar berdiri di tempat yang sama seperti tahun sebelumnya. Senior. Sebuah getaran menjalari tubuh Fang Mu dan kegembiraan yang luar biasa memenuhi matanya. Napasnya menjadi cepat, dan ada ketidakpercayaan di wajahnya. Aku telah menyiapkan tulang-tulang binatang buas yang setara dengan kekuatan transendensi, tetapi... Fang Mu menatap Su Ming. Ia takut pria itu akan menghilang lagi. Ketika akhirnya muncul, Fang Mu segera menjelaskan dengan cemas. Namun, ketiga ramuan itu adalah barang langka. Ayahku mencarinya untukku dalam waktu yang lama, dan hanya berhasil mendapatkan 2. Yang terakhir adalah ramuan bernama ranting seruling langit. Ramuan ini telah punah di negeri Pagi Selatan sejak lama. Selain di beberapa tempat khusus, ramuan ini sulit ditemukan di tempat lain. Saat Fang Mu berbicara, dia segera mengeluarkan lonceng hitam dari dadanya dan menghancurkannya di depan Su Ming. Kabut hitam menyebar dan 2 tulang binatang berwarna ungu muncul di hadapan Fang Mu, serta 2 ramuan yang bersinar terang. Sebagian besar tubuh Su Ming tersembunyi dalam kegelapan. Dia menatap Fang Mu, tulang-tulang binatang buas, ramuan-ramuan itu, lalu terdiam. Senior, tolong beri saya waktu lebih banyak, saya. Jantung Fang Mu berdebar kencang. Rasa gugup menyelimuti tubuhnya. Aku memintamu mencari ramuan-ramuan ini untuk membuat obat herbal. Ramuan obat itu sangat berguna bagiku, dan juga akan membantuku menghilangkan luka-luka di tubuhmu yang disebabkan oleh seni berserker, kata Su Ming dengan tenang. Jika saya kekurangan salah satu dari bahan-bahan itu, maka akan sulit bagi saya untuk membuat ramuan obat tersebut. Fang Mu menggertakkan giginya dan dengan kepalan tangan di satu telapak tangan, dia membungkuk ke arah Su Ming. Ketika dia mengangkat kepalanya, ekspresinya tampak serius. Senior, ayahku pernah berkata bahwa mendapatkan ranting seruling langit bukanlah hal yang mustahil. Ada 3 lokasi tersembunyi di ngarai di bawah kota Gunung Han. Beberapa dekade yang lalu, termasuk orang-orang dari sukuku, ketiga suku tersebut pernah memasuki tempat-tempat itu dan mendapatkan ranting seruling langit dari sana, tetapi ramuan itu diambil oleh suku Danau Warna. Kudengar ramuan itu sudah digunakan untuk obat lain. Namun menurut analisis ayahku, seharusnya ada cabang seruling langit lainnya di ngarai itu. Setengah tahun kemudian akan tiba hari penciptaan abadi, dan juga akan menjadi hari kabut besar Gunung Han yang hanya terjadi sekali dalam 1 dekade. Setiap kali pada hari itu, orang-orang dari 3 suku akan membuka terowongan yang menuju ke bawah tanah Gunung Han, dan ketiga suku akan mengirim perwakilan suku mereka dan tamu mereka untuk masuk ke dalam terowongan. Ayahku akan menggunakan waktu itu untuk mengirim beberapa anggota suku untuk mencari ranting seruling langit. Aku mohon kepadamu, bersabarlah selama setengah tahun lagi. Oh, ekspresi Su Ming tetap datar, tetapi dalam hatinya ia menanyakan hal itu kepada He Feng. Guru, anak itu benar. Ada segel yang sangat kuat di makam leluhur suku Han. Bukan hanya suku-suku, bahkan aku pun tidak bisa memasuki tempat itu di waktu lain. Hanya pada hari penciptaan abadi yang terjadi sekali dalam 1 dekade, seluruh tanah Pagi Selatan akan diselimuti kabut.
Pada saat itu, segel di makam leluhurku akan dilemahkan oleh kekuatan yang tak terlihat, dan hanya saat itulah orang lain dapat masuk. Ketiga suku itu pasti telah memasuki tempat ini berkali-kali selama berabad-abad. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh leluhurku. Lagi pula, selain 4 harta karun besar yang ditinggalkannya, harta karun lainnya semuanya berada di sampingnya di dalam makamnya. Aku hanya pernah mendengar tentang ini di masa lalu, jadi aku tidak tahu detailnya. Aku hanya tahu bahwa ketika leluhur suku Gunung Han meninggal, ketiga suku itu mengkhianati kami, tetapi tidak mudah untuk menembus makam leluhurku, kalau tidak ketiga suku itu pasti sudah mengambil semua harta karun sejak lama. Mereka tidak perlu pergi ke tempat itu berkali-kali. Jelas bahwa mereka belum mendapatkan banyak hadiah. Tuan, ini mungkin sebuah kesempatan. Jika Anda memasuki makam leluhur saya, dan dengan bantuan saya, Anda seharusnya dapat memperoleh hal-hal yang Anda inginkan. Selain itu, ketiga suku telah menerima tamu sejak lama untuk mempersiapkan hal ini. Ketiga suku itu, bagaimanapun juga, dulunya berafiliasi dengan suku Han Pegunungan. Kudengar leluhurku memerintah mereka dan meninggalkan kep perbudakan pada mereka. Bagi leluhurku, ketiga suku itu akan selamanya menjadi budak. Itulah sebabnya ketika mereka memasuki makam leluhurku, mereka akan merasa tidak nyaman, tetapi jika itu orang luar, maka mereka tidak akan merasakan batasan itu. Suasana hati He Feng sedikit muram saat dia menjelaskan. Meskipun begitu, mengapa ketiga suku itu menghancurkan suku Han di masa lalu? Su Ming memproyeksikan pikirannya dalam benaknya. Bukan hanya kau, bahkan anggota sukuku dan aku pun sudah lama penasaran tentang hal itu. Tapi itu adalah sesuatu yang terjadi berabad-abad yang lalu. Hanya sedikit orang yang tersisa yang mengetahui detail tentang apa yang terjadi tahun itu, tapi dugaanku adalah ada orang luar yang ikut serta tahun itu. He Feng terdiam sejenak sebelum berbisik. Tatapan termenung muncul di mata Su Ming. Dia tidak terlalu tertarik pada makam leluhur suku Han Mountain, tetapi misteri padang rumput merah dan perbedaan pengaruhnya terhadap dirinya dan orang lain tidak hanya membuatnya takjub tetapi juga memungkinkannya untuk membentuk beberapa teori mengenai leluhur suku Han Mountain. Aku akan menunggumu selama setengah tahun. Jika kau bisa membawakan ranting seruling langit kepadaku setengah tahun kemudian, maka aku akan menepati janjiku. Su Ming menatap Fang Mu dan berbicara dengan tenang. Sebelum kau pergi ke 3 lokasi tersembunyi itu, kau bisa datang ke sini. Aku ingin meminta beberapa hal darimu. Su Ming melangkah maju dan pandangan Fang Mu menjadi kabur sesaat. Dia tidak bisa melihat Su Ming dengan jelas, tetapi dia bisa merasakan sensasi dingin di mulutnya, seolah-olah benda asing meleleh di mulutnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Begitu dia bereaksi terhadap situasi tersebut, semuanya menjadi tenang di sekitarnya. Su Ming sudah pergi, dan tulang-tulang binatang serta ramuan di tanah pun menghilang. Su Ming berubah menjadi busur panjang, tetapi dia tidak terbang di langit, melainkan melesat menembus hutan hujan. Guru, mengapa Anda tidak meminta izin untuk memasuki ngarai? He Feng tak kuasa menahan diri lagi dan bertanya. Kau ingin aku pergi? Su Ming melangkah maju dengan langkah besar dan kecepatan luar biasa sambil bertanya dalam hatinya, tampak santai. Guru, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud seperti itu. He Feng bergidik dan segera menutup mulutnya. He Feng tidak lagi membicarakan masalah itu di perjalanan, tetapi memberikan petunjuk arah dan memberitahu Su Ming lokasi tempat dia menyembunyikan harta karun besar itu. Setengah bulan kemudian, Su Ming berdiri di salah satu puncak deretan pegunungan panjang yang terletak jauh dari kota pegunungan Han, dan memandang ke bawah. Ini adalah daerah yang terpencil. Tidak ada seorang pun di sekitar. Tempat ini terisolasi, sehingga hanya sedikit orang yang datang ke sini. Angin bertiup kencang, dan saat menerpa tubuhnya, rambut panjang Su Ming melayang di udara. Jubahnya mengeluarkan suara kepakan yang tak henti-henti. Di hadapannya terbentang berbagai lembah yang terbentuk oleh deretan pegunungan. Ada banyak lembah yang ditutupi oleh tumbuhan dan pepohonan. Ini mungkin bukan hutan hujan, tetapi tetap merupakan daerah pegunungan terpencil. Tuan, gua tempat tinggalku adalah lembah ketujuh dari depan. Suara He Feng bergema di kepala Su Ming. Mata Su Ming berbinar, dan setelah hening sesaat, dia mengangkat kakinya dan berlari menuju lembah kecil ketujuh. Lembah ketujuh tampak cekung di kejauhan, dan di dalamnya terdapat banyak tumbuhan,
bersama dengan sejumlah besar burung dan binatang buas. Suming dengan hati-hati memasuki lembah dan mengamati sekitarnya. Lingkungannya sunyi, dan terdapat banyak retakan pada bebatuan gunung. Tumbuhan telah membuat sarang mereka di dalam retakan-retakan itu. Ia menyapu pandangannya ke seluruh lembah dan sebuah koin batu putih muncul di tangannya. Begitu ia memegangnya di tangan kanannya, ia memberi isyarat, dan semua yang berada dalam radius 1000 kaki muncul dalam pikirannya dalam sekejap. Semua gerakan angin yang menerpa rumput dan jejak makhluk-makhluk di lembah muncul dengan jelas di kepalanya. Tak lama kemudian, ia memusatkan pandangannya pada bagian tengah batu gunung di sebelah kanannya. Terdapat retakan yang tidak terlalu besar. Kilatan singkat muncul di matanya. Suming melihat 2 elang besar di dalam celah itu. Jelas bahwa burung-burung itu menganggap tempat tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Kau menyembunyikan tempat ini dengan baik. Apakah ini gua tempat tinggal yang kau bicarakan? Tanya Suming datar. Sangat mudah bagi orang untuk menemukan tempat peristirahatan burung dan binatang buas, tetapi juga sangat mudah bagi mereka untuk mengabaikannya, terutama di pegunungan terpencil seperti ini. Ada banyak elang seperti ini di sini. Suara He Feng terdengar dengan nada hati-hati di benak Suming. Suming memfokuskan seluruh seni penandaannya pada celah itu. Setelah pengamatan yang cermat, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Baru kemudian dia menerobos masuk ke dalam celah itu. Dalam sekejap, dia memasuki celah tersebut, mengejutkan kedua elang di dalamnya. Mereka terbang ke atas dan hendak berteriak ketika Suming menggunakan seni penandaan untuk menusuk kepala mereka. Mereka berjuang keluar dari celah dan jatuh ke lembah dalam keadaan tidak sadar. Suming pergi ke sisi kanan gua dan berjongkok. Dia menatap tanah dan memukulkan tangan kanannya ke bawah. Saat dia memukul, tanah bergetar dan retak. Di dalamnya tersembunyi sebuah kotak giok seukuran telapak tangan. Tidak ada yang aneh dengan kotak giok itu, hanya beberapa pola dekoratif yang diukir di kotak tersebut. Suming tidak langsung mengambilnya, tetapi memilih untuk mengamatinya selama beberapa saat. Namun, ekspresinya secara bertahap menjadi lebih serius seiring berjalannya waktu. Kotak itu juga dibuat dari koin batu. Harta karun besar yang ditinggalkan oleh leluhur suku Han, sebenarnya apa itu? Suming duduk dan memandang kotak itu. Dia pernah menanyakan hal itu kepada He Feng sebelumnya. Namun, jawaban He Feng agak ambigu. Dia pernah membukanya sekali, tetapi hanya melihat seberkas cahaya hijau. Begitu cahaya hijau itu menghilang, kotak itu juga tertutup dengan sendirinya. Setelah itu, seberapapun dia mencoba membukanya, dia tidak bisa. Dia juga khawatir akan mati karena tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan harta karun itu. Karena itulah, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menyembunyikan harta karun itu di sini, berpikir bahwa dia akan mencoba membukanya lagi setelah mencapai transendensi.